A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Lanjutkan daripada kajian sebelumnya, setelah kita mengetahui tentang apa itu mabni dan apa itu mu'rab, maka kali ini kita akan membahas tentang macam-macam bina. Nah, macam-macam bina dan macam-macam i'rab. Jadi kita langsung saja lihat amsilah. Nah, kam jawadan fil maidani bikam ishtaraita sa'ataka kam ta'du kam ta'idu wala tafi i'tadalal jawu hal i'tadalal jawu al jawu qad i'tadala qif haitsu anta sir ila haitsu syi'ta tuqimu haitsu yatibul hawa'u kana amsi syadidal har zurtul ahrama amsi dhahabtu amsi ilal qal'ati. Kita akan melihat dari contoh-contoh ini bahwasanya mabni itu adalah apa? Sesuatu yang akhirnya itu mesti hanya pada satu keadaan, pada tiap-tiap ia berada di posisi suatu kalimat. Wa nuriduna an na'rif al-ahwal. Nah, jadi kita di sini ingin mengetahui bahwasanya apa-apa ahwal yang melazim akhir daripada mabni tadi, isim ya, atau mabniyat, yaitu kata-kata yang mana yaitu lazim akhirnya tidak berubah. Nah, seperti apa? Perhatikan kam. Nah, pada kata i'tadala, pada kata kif, sir, haitsu, amsi. Nah, seperti kam yang mana melazimi sukun, i'tadala lazim fathah. Lalu amsi lazim kasrah misalnya. Kam sukun, i'tadala fathah, haitsu dham, amsi itu kasrah. Seperti kata amsi di sini karena padahal dia kan menempati tempat isim kana yang mana ia marfu, tapi di sini dia tetap mabni alal kasri. Al-ahrama amsi. Padahal dia menempati zaraf. Kalau nanti amsi, dhahabtu amsi, seakan-akan dilihat di situ dia nanti menempati maf'ul bih. Seakan-akan kan kayak itu. Melihat dari struktur kalimatnya. Kan setelah kan karena dia setelah fi'il fa'il, biasanya maf'ul bih biasanya. Tapi nanti ada beberapa keadaan yang mungkin bisa kita tambahkan. Kadang ya maf'ul bih, kadang nanti maf'ul li ajli, kadang nanti maf'ul ma'ah. Mana itu semua akan kita bahas depannya. Namun cukup untuk saat ini kita fokus pada macam-macam bina. Tadi ada yang mabni ala sukun, ada yang mabni alal fathi, ada yang mabni alal dhammi, ada yang mabni alal kasri. Nah, masuk ke dalam kaidah al ahwalu. Nah, ahwal allati yang mana melazimi pada akhir kalimat yang mabni, pada kata-kata yang dihukumi ia dengan mabni, disebut dengan mabni. Tadi katanya arba'un, ada 4, yaitu as-sukun wal fath wad dhamm wal kasr tusam'an wal bina. Al kalimat allati yulazimu awakhiraha as-sukun awil fath awad dhamm awil kasr yuqalu innaha mabniyatun ala sukun awil fathi wad dhamm wal kasri. Jadi seperti kam itu nanti disebut dengan mabniun atau mabniyatun ala sukun. Nah, seperti tadi lagi qad mabni ala sukun. Atau misalnya hal juga mabni ala sukun. Tapi di dalam contoh seperti qad i'tadala, hal itu kenapa dia kasrah di situ untuk supaya tidak iltiqa sakinah ini. Nah, nanti amsi tadi mabni alal kasri. Jadi kita bisa memahami bahwasanya mau dia menempati posisi apapun, amsi tadi tetap. Pokoknya apapun yang disebut dengan kata-kata yang dihukumi mabni,
mau dia berada di posisi apapun, ia akan tetap melazimi pada keadaannya yang satu. Kalau ia mabni ala sukun, ya bertarusan mabni ala sukun. Kalau dia mabni ala alat dom, ya bertarusan sampai kiamat dia mabni alat dom. Seperti itu. Lalu sebagai pembanding, kita baca langsung pembahasan selanjutnya, yaitu anwaul i'rab. Coba kita lihat at-ta'iru, langsung ke amsilah. At-ta'iru yahumu. Nah, al-ma'u azbun, al-hisanu jamihun. Nah, lalu di sebelahnya yuqidu aliyun al-misbaha tazhaful junudu turiqul asjaru. Kalau yang ra'aitu ta'ira yahumu lan yuqida aliyun al-misbaha syaribtul ma'a azban lan tazhafal junudu dallalal farisul hisana lan turiqal asjaru nazartu ila ta'iri yahumu lam yuqid aliyun al-misbaha ya'isu samaku fil ma'i lam yuzhab jundiyun nazalal farisu anil hisani lam turik syajaratun. Di dalam contoh 1, 2, 3 yang kanan dan dalam contoh 1, 2, 3 yang kiri, begitu pula nanti di bawah, kita akan fokus pada beberapa kata saja. Seperti contoh pertama, kita fokus kepada ta'ir. Ta'ir, yang kedua itu alma dan al-hisan. Kalau di kiri, kita fokus pada fi'il mudhari'nya. Sudah. Nah, lalu untuk membanding di sini berarti kalau 1, 1, 4, 7 formasinya. 2, 5, 8, 3, 6, 9. Seperti itu juga yang di kiri. Nah, jadi kita lihat at-ta'iru yahumu. Ra'aitu ta'ira yahumu nazartu ila ta'iri yahumu. At-ta'ir ini ia melazimi pada 3 keadaan. Ada kalanya dia dhammah, ada kalanya ia fathah, dan ada kalanya ia kasrah. Nah, yang mana ia tidak melazimi pada satu keadaan seperti pembahasan sebelumnya, berarti ia bukan mabni sehingga ia dihukumi dengan mu'rab. Bila dia dihukumi dengan mu'rab, kita harus tahu status ia dalam i'rab itu apa. Apakah ia marfu, majzum, mansub ataupun majrur. Kita harus lihat. Oh, ternyata at-ta'iru dia menempati pada posisi mubtada. Sebagaimana yang kita ketahui, mubtada itu apa? Mubtada itu yang isim yang berada di awal kalimat. Yang mana ia dihukumi dengan marfu. Oh, berarti hukum dari at-ta'ir ini marfu. Lalu tanda dari marfu tadi itu apa? Alamat rafa'nya tadi apa? Nah, itu ad-dhammah. Begitu pula at-ta'ir yang mana ia ra'aitu ta'ira yahumu. Ta'ira tadi dia maf'ul bih. Mansub wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nazartu ila ta'iri. Nah, at-ta'iri di sini yang menempati pada majrur bi ila wa alamatu jarrihi al-kasratu. Begitu pula pada contoh kedua dan contoh ketiga. Nah, kita akan melihat seperti itu. Kalau kita pindah ke sebelah, kita pakai rumus 1, 4, 7 tadi lagi. Yuqidu aliyun al-misbah. Yuqidu. Nah, dia fi'il mudhari. Sebagaimana fi'il mudhari tidak termaksud daripada mabni. Yang masuk pada mabni hanya fi'il madhi dan fi'il amr. Nah, yuqidu tadi ia adalah fi'il mudhari yang dihukumi dengan marfu. Alamat rafa'nya itu adalah apa? Litajarrudihi. Nah, karena ia itu tidak diawali dengan adatun nawasib ataupun adawatul jawazim. Nah, lalu ketika dimasuki seperti adatun nawasib, dia menjadi lan yuqida. Kenapa? Ia mansub bilan wa alamatun nasbi al-fathah. Lalu ada kata lam. Dia menjadi majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Kenapa? Ya tadi karena ada didahului oleh adawatul nawasib ataupun adawatul jawazim.
Kita masuk ke dalam kaidah al-ahwalu allati ta'tari awakhiral kalimatil mu'rabah arba'un. Nah, jadi ada keadaan-keadaan yang mana ia ini menempati pada akhir kata-kata yang ia itu disifati dengan mu'rab. Nah, yaitu apa? Rafa', nasab, jar, dan jazam yang disebut dengan macam-macam i'rab. Alamat i'rab asliyah. Nah, jadi alamat-alamat tanda i'rab yang secara asal itu dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Dan kadang nanti